Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu berkumpul pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan secara khusus, pemberkatan saudara kekasih kami, Jonathan Steri bersama Juni Pesolima Simatupang, saudara kami yang diberkati pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau datang memberkati pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah pemberkatan ini Tuhan dari awal pertengahan bahkan sampai selesainya. Tangan Tuhan menyertai ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, sekeliling tempat ini Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa apapun, suara-suara apapun yang mengganggu ibadah ini, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Engkau mengelilingi Tuhan, memagari tempat ini ya Bapa. Kami terus menyerahkan ibadah ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan memberkati, memakai, mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak pimpin pujian, pangsir, main musik Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pemberkatan pernikahan ini, bahkan pemberkatan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah ibadah ini, kami akan serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan yang besar. Berdiri kita di tempat ini, kita patut mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, dan khususnya kepada kedua kekasih kita ini ada di tempat ini. Semua karena kebesaran Tuhan. Nyanyikan pujian bersama saya, ku ada sebab anugerah.
kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan, dengarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 118 ayat 28 sampai ayat 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kita ada pada pagi hari ini patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Oleh sebab itu, saya jemput kita kembali untuk berdiri, naikkan pujian bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terus memuji Tuhan. Saudara, bukan hanya kedua kekasih kita ini bersuka cita pada pagi hari ini, tapi kita semua juga bersuka cita. Amin. Kita puji Tuhan. Kita terus menyatakan bahwa Tuhan kita baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, aku datang menyembah-Mu Tuhan. Aku membawa hatiku, membawa hidupku di hadapan-Mu. Membawa hidupku, teringat
ramai. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa melalui firman yang berkuasa pada pagi hari ini. Firman Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita, menuntun langkah kita ke arah yang lebih benar, memimpin hidup kita dan mempertumbuhkan iman kita. Mari kembali datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sambut kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami sadar takkan pernah kami dapati Tuhan kasih seperti-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, hanya kasih-Mu Yesus dalam hidup kami. Kami harus akui pagi hari ini Tuhan, takkan pernah kami dapati dari siapapun sampai kapanpun kasih yang besar seperti kasih-Mu. Hanya Yesus Tuhan yang sudah datang kepada kami. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Sama saya katakan, belum pernah ada Tuhan kasih hidupnya sanggup mengubah hidupku.
harus katakan Tuhan, kami kagum kepadamu. Kami kagum akan kasih-Mu. Siapapun di dunia ini Tuhan takkan pernah seperti-Mu, mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Kami orang yang berdosa, kami sungguh najis, teramat kotor Tuhan, sehingga kami dibuang. Sepatutnya kami dibuang, sesungguhnya kami dibuang, sesungguhnya kami dihukum. Tapi karena Engkau Yesus yang punya belas kasih, Kau tarik kami Tuhan masuk dalam tahta-Mu, sehingga kami hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Siapakah seperti-Mu Tuhan? Hanya Engkau. Pagi hari ini Tuhan, mulut kami, lidah kami, bibir kami mengakui Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Kami kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Saya jemput kita kembali untuk berdiri. Sang kebenaran firman Tuhan, nyanyikan kembali pujian ini. Belum pernah aku dapati Tuhan seperti ini. Belum pernah ada kasih di dunia ini sanggup mengubah hidupku. Dengan segenap hatimu katakan pujian. Sanggup mengubah hidupku. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup menerimaku, kami Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Tetapi karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Kau datang ke dalam dunia ini, memberikan kami yang terbaik sampai pada hari ini Tuhan. Sehingga hari yang berbahagia ini Tuhan, Kau juga memberikan kepada saudara Yonatan Steri dengan Juni Pesolima Simatupa. Kau percaya kami semua hidup dalam kebaikan, dan kami semua yang berbahagia karena kebaikan.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami sudah memuji mengagungkan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Saat ini Tuhan, kami akan membenarkan firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus akan pimpin kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sadar kami ini orang yang berdosa, banyak kali tidak berkenan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini Tuhan dapat memberkati kami setiap pribadi, menyembuhkan, memulihkan, dan Tuhan membawa mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau juga kuduskan Tuhan, sehingga di dalam pemberitaan firman-Mu hanya nama-Mu saja ditinggalkan, dan segala kuasa apapun Tuhan yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami, berfirmanlah untuk kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam Bapak Ibu. Tolong pintu ditutup. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya gereja kami ini bukan di sini Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ini adalah perdana yang semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini adalah rumah almarhum orang tua saya. Orang tua saya adalah seorang haji. Mereka naik haji pada tahun 99. Nama saya pun masih berlatar belakang Muslim, saudara. Bukan karena baru sihotang saya pindah agama. Saya pindah agama karena Tuhan Yesus Kristus. Dan tadi semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia. Bapak Yonatan dengan Juni P5 Simatupang adalah hari yang berbahagia. Memang orang Batak itu sedikit ribet Pak. Jadi kita tahu sekali, orang Batak itu memang luar biasa. Ada banyak ketemu hula-hula, ya Pak ya? Tulang dan tulang-tulang yang lainnya. Luar biasa, sangat berat. Tetapi saya yakin hari ini adalah puncak yang berbahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah hari yang berbahagia juga untuk saya. Karena pertama juga pemberkatan nikah itu ada diadakan di sini. Jadi ini adalah ruangan perdana juga untuk Pak Yonatan dan Juni. Luar biasa saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya yakin kedua ini sudah mantap untuk menikah dan sudah mengundang saksi-saksi yang luar biasa. Dan kami agak lama tadi karena saudara kasih untuk harus menyelesaikan administrasi. Kenapa saudara kasih pendeta juga jangan sampai di penjara saudara? Karena pendeta gara-gara nggak ada saksi, kawan saya membaptis orang di penjara saudara. Dulu saya pernah membaptis orang Muslim saudara. Itu saya membaptis keluarganya hampir mau serang saya, tetapi saya berikan anakmu sendiri yang mau baptis. Nih surat pernyataannya ada. Jadi saudara, saya juga nggak mau konyol juga saudara. Kita sama-sama, yang penting hari ini adalah hari yang berbahagia. Amin saudara. Amin. Saudara terkasih, hari ini saya akan memberikan satu tema. Coba di sana, next. Oh, berarti kok berjalan di sini. Bersatu membangun sebuah keluarga yang berlandaskan firman Allah. Dan saya mengambilnya saudara terkasih dalam Matius pasal 19 ayat yang kelima. Saya minta yang menikah saja berdiri membaca firman Tuhan ini. Ada Alkitabnya Pak? Oh ini saya kasih. Matius pasal yang ke-19 ayat yang kelima. Baca sama-sama yang keras. Kalau enggak di slide ini ada firman Tuhannya. Kalau enggak pakai ini aja, lebih enak. Oke? Matius pasal 19 ayat yang kelima. Coba yang dua-duanya membacanya dengan keras-keras. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Silakan duduk. Berbahagialah juga kita yang semua mendengar firman Allah ini, dan diberkatilah kita. Saya yakin firman Allah itu berkuasa untuk kita semua.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah menikah itu perlu bagi saya? Apakah saya ini menikah perlu apa enggak ya? Saya menikah ini, atau karena sudah tua, tak ada rotan akar pun jadi? Apakah saya harus menikah dengan meninggalkan agama saya? Enggak. Tadi saya disinggung sedikit. Saya menikah bukan karena borusi hutang. Saya menikah. Saya tahun 99 sudah menjadi pengikut Kristus. Lalu saya melayani Tuhan di gereja dan bertemulah dengan borusi hutang ini. Jadi sering kasih, saya punya alasan. Saya juga punya alasan kenapa saya memilih borusi hutang. Karena saya yakin orang Batak itu kuat-kuat. Luar biasa. Orang Batak itu kuat-kuat, hampir mirip dengan orang Chinese. Itu kuat-kuat. Ya kan? Buka pintu aja, kan ada saya pernah dengar lagu itu waktu saya kuliah di Medan dulu, di Islam Sumatera Utara, lagunya Tit Marpau. Inang ngisi budet, buka pengen ao. Ya kan? Ngeri kali saudara. Jadi saudara, sebuah pertanyaan. Ketika memberikan jawaban dari pertanyaan ini, maka kita akan menemukan berbagai macam jawaban dari versi orang masing-masing. Dan saudara, jawaban inilah yang menentukan arah pernikahan itu tadi. Apakah kita bahagia atau tidak? Jadi saudara nikah, manfaatnya tujuannya apa? Itu harus kita pahami dulu saudara. Jadi gak sembarangan nikah. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ada serak-serak, saya bilang sama jemaat kami, kalau ada serak-serak, jatuh cinta, sudah bilang I love you, selesaikan secara jantan. Ke rumah keluarganya, lamar dia, kan gitu. Karena saudara, jangan sampai nanti menikah tiba-tiba sudah hamil, kan gitu. Dulu saya pelayan di Sumatera Utara, kuburan sudah tidak menakutkan Inang, Amang. Dulu saya paling takut dengan kuburan. Di Sumatera tahu sendiri, kuburan itu opung sebut taruh begini berdiri, ya kan? Duduk di atas tinggi-tinggi itu, patung itu. Sampai di sana saat kuburan bergerak-gerak, saya pikir kuntilanak Pak, ternyata orang pacaran. Sampai ke Budi Dharma nih, di Budi Dharma banyak autan. Siapa yang pakai autan itu? Suster ngesot? Bukan, orang pacaran. Dan saudara kasih, ketika pacaran kita tahu manfaat dan tujuan ini sampai namanya dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau kita mengetahui manfaat dan tujuan dari pernikahan, maka menentukan baik dan buruk dari sebuah keluarga itu. Saya berhasil, pendeta Saiful Hamzah berhasil, bukan karena Saiful Hamzah sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus dan si hutang ini tadi. Suami jangan bangga merasa dirinya bahwa keberhasilannya itu karena dia sendiri. Tidak, istrinya yang menopang itu, memberikan motivasi. Kita saudara sebagai suami juga jangan bangga. Dan ini harus diperhatikan. Manfaat dan tujuan dari sebuah pernikahan itulah. Kita sering mendengar sebuah keluarga yang disebut dengan bahasa Manado, Caparuni. Caparuni itu amburadul. Dulu ada yang pernah datang pernikahan sini, datang menikah di sini, minta tolong dengan saya dulu dinikahkan. Pengacara kondang di Sumatera Utara. Dia mulai buka harga tarif sampai 5 juta sampai 10 juta. Saya bilang simpan uangmu. Gereja tidak bisa disogok dengan uang seperti itu. Datang membawa hamil istri, calon istrinya, sedangkan dia sudah nikah secara adat Batak dan juga negara di sana. Apakah tidak membahayakan saya? Dia pergi begitu saja, nggak tahu nikah di mana. Terserah kau lah, carilah. Mungkin ke masjid kali. Habis di gereja nggak bisa, gereja mana mau memberkati? Kenapa saudara? Keluarga yang Caparuni yang berantakan, atau keluarga yang nggak jelas? Kan begitu. Pernah juga ada yang datang warga Pangaribuan dengan Pangaribuan datang sini. Saya langsung tunjukin, kau lihat itu strip borusi hutang. Saya bukan orang apa namanya, bukan orang yang di gunung-gunung sana yang nggak tahu istilah adat Batak. Setahu saya, Pangaribuan dengan Pangaribuan tidak boleh. Boleh enggak kan? Pernah datang Bu, warga Pangaribuan dengan Pangaribuan. Aduh, mertua saya juga Pangaribuan, lagi saya marah minta ampun. Jadi surat kasih nggak jelas atau istilah negatif lain, sehingga yang kita nilai dalam keluarga tersebut adalah keluarga yang berantakan, yang mana keluarga tersebut tidak memiliki kedamaian dan bahkan suami serta istri hidup dalam dunianya sendiri. Ini yang banyak terjadi. Saudara yang terkasih, sehingga keluarga inilah yang disebut namanya keluarga hitam. Perjalanannya semua serba hitam.
anak narkotik, istri selingkuh, suami juga selingkuh. Akhirnya berantakan. Saudara hidupnya dalam dunia hitam. Dan bahkan saudara keluarga dalam kegelapan ini, saudara makan lebih senang dengan perdukunan. Amin, orang Kristen percaya. Haleluya, saya yakin. Tetapi kadang-kadang juga percaya sama opung-opung yang lain. Ya kan saudara? Waktu saya nggak mau berdebatkan dengan teologi, saudara. Waktu saya pulang keluar ke rumah keluarga saya di Parlitan sana, dari Dolok Sagul ke sana. Ngomonglah dengan kuburan itu. Oke lah. Ngomonglah, dipeluk-peluklah kuburan itu. Apa kabarnya? Apa kabar? Kenapa kok nggak ngomong saya pun? Bukannya apa-apa bang, takut aku mau dijawab. Lo jawab kan masalah. Kalau kuburan itu menjawab kan repot kita, kan kabur semua sudah. Ini jadi masalah sudah. Hidup dalam perdukunan, kerjanya pun tak halal, mulai buka togel. Ya kan? Yang penting, nyawa Islam. Apa ya saudara? Aduh, kasihan Pak Nathan. Nanti kalau bagian anak boru, ya anak boru ya gitu ya. Jadi Pak Yonatan tuh bagian angkat-angkat beras tuh. Walaupun saya pendeta harus turun ke dalam. Gaya sih boleh pakai jas. Mobil Mercy Pak, luar biasa Pak. Ya kan? Kasih amplop, nortor, saya nggak bisa nortor Pak. Terpaksa nortor. Saya lihat amplop, goceng. 50.000 kayak ngasih, pakai jas kan gitu saudara ya kan? Ketahuan. Wah yang penting hamoraon top. Nggak peduli kerjaannya baik atau nggak baik. Kenapa saudara? Nggak ada kesatian. Dan bahkan tak bermoral dan egois. Sampai namanya tidak beradat pula. Makanya saya harap Pak Yonatan mengenal baik-baik yang namanya tulang. Karena orang Batak kental sekali sama garong celes Pak. Keras Pak orang Batak adat-adat. Jangan nanti dipanggil nama. Waduh bermasalah itu Pak. Berat itu. Kasus berat itu Pak. Jangan panggil nama. Yang mana nilai saya apa yang mana nih? Ya kan mana yang tulang? Jangan dipanggil om. Wah ini bermasalah Pak. Karena orang-orang Batak itu punya tradisi seperti gitu. Ya kita harus memaklumi juga Pak. Kalau dari tradisinya, ya kayak Pak Juni ini, tradisi orang Batak itu agak sedikit merasa hebat. Kenapa? Karena dalam catatan sejarah, yang pertama hadir di dalam dunia ini adalah orang Batak. Makanya mereka punya pemahaman, mula jadi Nabolon, Debata, dan sebagainya. Kan begitu saudara. Makanya orang Batak, waduh luar biasa. Jadi Pak Yonatan harus tahu banget siapa ini. Kan gitu. Karena kalau orang Jawa ya, memang kalau orang Jawa ya, oke, monggo silakan. Ini masih oke lah ya. Alon-alon yang penting kelakon lah gitu. Tapi orang Batak luar biasa Pak. Salah nama aja jadi masalah Pak. Saya kalau khotbah di HKBP atau GBKP salah nama aja jadi masalah. Salah sebut nama, kurang Dr. Andes jadi masalah Pak. Saudara, hidup yang bermoral dan beradat. Ukuran kebahagiaan sebuah keluarga tergantung nilai dari tujuan hidup keluarga tersebut. Karena itu Yesus berkata bahwa keluarga itu adalah satu kesatuan yang disebut dengan istilah satu daging. Dan istilah daging ini berasal dari kisah kejadian ketika penciptaan Hawa. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 21-24 menggambarkan proses di mana Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang ambil dari sisi Adam ketika dia tidur. Adam mengakui bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya. Begitu juga Juni dan harus benar-benar mengakui bagian dirinya. Dan saya teramat yakin ketika kalian dipersatukan oleh Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah untuk kalian. Amin. Karena sama-sama saya yakin Pak Yonatan juga saya kenal lama ini Pak. Amang Inang saya kenal Pak Yonatan lama. Walaupun Jawa ini tapi giginya minta ampun. Pak Yonatan ini ditambah Juni lagi ya kan. Sudah tambah kuat. Kita mau diberkati, beras nggak jatuh dari langit, tidak Amang. Beras di mana kita dapatkan dari hasil usaha kita dan Tuhan memberkati. Itu yang benar. Nggak mungkin kita beras jatuh dari langit, nanti kita mati. Kaget, tiba-tiba beras jatuh dari langit. Nggak begitu. Kita harus berusaha. Jadi saudara, adalah satu daging inilah yang dianggap sebagai satu kesatuan.
Istilah satu daging berarti bahwa sebagaimana tubuh kita adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipotong-potong dan tetap utuh, demikianlah juga rencana Allah bagi hubungan pernikahan. Bukan lagi bukan lagi dalam dua makhluk, tetapi sekarang adalah satu kesatuan, dan rencana Tuhan itu ya dan amin. Saya mau kesaksian pertama sekali saya menikah, sampai mohon maaf Indo-Pin pun sulit saya beli. Tapi saya teramat percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Karena itu saya hadirkanlah ruangan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ruangan ini adalah hanya untuk ruangan ibadah pemuda dan sekolah minggu. Inang Pak D, ya, hanya untuk sekolah minggu. Tapi di sini saya bersyukur karena ada yang mau bersedia kan gitu dengan Pak Yonatan dan Juni. Dan semuanya ini mendapatkan karena apa? Karena berkat Allah. Kalau nggak karena Tuhan siapa, saudara? Karena itu saudara kasih, pasangan yang menikah ini pasti diberkati oleh Allah. Jadi satu daging itu saudara ada emosi yang positif, keinginan yang positif. Jelas, sama-sama memiliki keinginan dan emosi yang positif. Kita semua ini pasti ada keinginan. Masih Juni mau makan sepiring berdua? Mau gak? Mau gak? Kalau saya gak mau. Gak mau lah, gak mau saya. Kan ada lagu dangdutnya tuh. Ya, orang Priok tahu tuh. Makan sepiring berdua gak mau saya. Apalagi modal ke istri saya begini, gemuk begini. Ini habis 1 kilo, 2 kilo, 4 habis. Ya, mana bisa makan sepiring berdua ya kan? Kan ada lagunya kan saudara. Gak mau saya. Harus makan sepiring 1. Sama-sama kan gitu. Dan keinginan itu ada. Saya yakin Juni juga nanti menikah akan memiliki rumah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan saudara, inilah satu daging kami. Ketika manusia itu sebagai manusia, kita harus akui saudara, bahwa manusia itu hidup dalam daging, roh dan jiwa. Karena itu kita semua pasti ada keinginan. Karena itu sebagai istri sampai tua, sebagai suami juga sampai tua kita harus merawat dengan baik-baik. Karena saudara, berbahaya nih daging. Jangan sampai nanti sedikit gencar, tiba-tiba ada cowok lama datang, ya kan? Mulai lari cerita curhat, Dek dari mana Dek? Bang dari mana Bang? SMS, sudah janjian ketemu, habis berantakan. Hati-hati di sini, karena kita ini masih manusia, saudara. Dan jiwa juga, keinginan dan roh yang sama. Dan inilah manusia. Tetapi saudara, manusia yang dalam satu daging ini adalah semuanya dipimpin oleh roh Allah. Jadi Juni dan Yonatan sudah dipimpin oleh roh Allah ketika dalam pemberkatan. Bagaimana kita mau dipimpin oleh Allah? Terima saja. Yang kita mau keinginan kita terima pimpinan roh Allah. Karena itu saudara kasih, manusia dalam satu daging ini saudara yang kasih dipimpin oleh roh Allah. Karena itu jika satu daging itu sebuah keluarga yang hidup dalam pimpinan roh atau hidup dalam standar firman Allah, ada beberapa hal yang dilakukannya. Yang pertama, komitmen pada tujuan awal dari sebuah perkenalan pacaran. Saya yakin berdua ini janjian. Saya yakin. Saya juga waktu sama istri pacaran dan janji betul kan? Dek, jika engkau nanti kita punya anak deh, kan ada janji. Saya yakin kita benar-benar janji nih. Ya kan? Saya waktu sama istri saya juga ada janji. Dan saya yakin kita semua nih, yang laki-laki, biangnya berjanji. Ketika dia mau deketin cewek itu janjinya minta ampun. Ketika dalam hal bersama, janjinya juga luar biasa. Dan di sini, dalam sebuah pernikahan, Pak Yonatan dengan Juni, janjinya harus benar-benar janji yang disaksikan oleh kedua belah keluarga. Kemarin hanya berdua saja. Komitmen. Pada awal sebuah pacaran, apa janji kalian? Yang didasari cinta dan bukan keterpaksaan. Dan benar-benar mencintai dan menyayangi. Seperti ungkapan yang ada dalam kitab Kidung Agung. Bagaimana manusia itu mengagungkan Allah. Saudara kasih. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Karena itu jika kita memiliki satu roh, maka kita komitmen pada tujuan awal. Yang kedua, komitmen akan sumpah setia dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu terbagi dalam 3 bagian, saya mengatakan. Yang pertama, pernikahan itu adalah pernikahan adat, negara, dan agama. Dan poin ini, semuanya harus ada. Ngomong-ngomong catatan sipil sudah datang, Pak? Udah di bawah. Dan kita akan menyaksikan catatan sipil sih.
Kita tidak boleh dipisahkan dengan hal ini. Nikah, adat, agama, dan negara, itu semuanya berjalan. Harus ada. Karena itu saudara kasih, inilah pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, komitmen akan sumpah dalam sebuah pernikahan tadi. Apa janji dalam sebuah pernikahan? Yaitu tidak dapat dipisahkan selama kita berdalam dunia ini. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara. Karena itu saudara, perlu namanya sebuah pernikahan. Baik secara adat, agama, dan negara. Itu juga harus ada. Berapa banyak saudara orang yang nikah tidak secara sipil, saudara? Sulit. Berapa banyak yang terlantar? Ketika saudara dia menikah dengan yang lain, apa yang terjadi? Dia gak bisa, si istri gak bisa menuntut apa-apa. Kenapa? Tidak ada hukumnya. Karena itu kita perlu perhatikan. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita dalam sebuah pernikahan. Yang ketiga, kepemimpinan keluarga bukan dipimpin oleh siapa yang paling utama, tetapi kepemimpinan keluarga dipimpin oleh Tuhan. Tolong turun dulu, Sen. Gak ada di orang di bawah. Saudara terkasih, kepemimpinan keluarga bukan dipimpin oleh siapa yang paling utama, tetapi kepemimpinan keluarga dipimpin oleh Tuhan. Artinya kepemimpinan keluarga didasari dengan keinginan Allah, yaitu memiliki satu tujuan, membawa keluarga dalam suasana kehidupan surgawi. Jadi kepemimpinan keluarga bukan siapa yang paling besar, paling tinggi. Apakah Juni yang paling tinggi? Kadang-kadang saudara kasih mentang-mentang wanita lebih banyak duitnya, mulai merendahkan suaminya. Dan itu saya pernah lihat, saudara, dengan mata kepala sendiri. Dia katakan begini, bego banget sih lo jadi suami. Saudara kasih, ini udah memang saya akuin, istrinya yang lebih banyak mencari uang. Tapi kata-kata ini sebenarnya tidak boleh seperti begini. Tanpa suaminya mungkin dia tidak berhasil seperti saat ini. Begitu juga suami, tanpa istri tidak mungkin berhasil. Dan saya juga bisa menjadi pendeta. Kenapa saudara? Karena istri saya mendorong saya. Pendeta gereja Betel ini tidak ada gaji, amal. Cuma hanya berharap kepada Tuhan. Tetapi kami di sini tidak pernah ada kekurangan sama sekali. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepemimpinan itu, saudara kasih, bukan bagaimana siapa yang utama, tetapi bagaimana ada kesatian untuk memimpin, saudara. Ada banyak yang mengatakan hidup seperti sorga, dan ada juga yang mengatakan hidup seperti neraka. Dan keluarga hidup seperti neraka akan terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, istri atau suami tidak pernah akur. Itu salah satu, saudara. Yang kedua, impian keluarga yang negatif. Anak pengen jadi penjahat, itu impian yang aneh kan. Nah, nanti kalau kau besar pegang Tanjung Priok, nah itu ngawur tuh. Nanti kalau kau besar, kau harus pegang togel yang besar. Nah, ini kan gawat. Impian yang aneh-aneh. Implikasi hidup tak sesuai dengan hukum. Hukum apapun, saudara kasih. Hukum adat. Jangan sampai nanti melupakan hukum negara, melupakan hukum Tuhan sampai hukum adat. Dan ini perlu diperhatikan, saudara. Atau iming-iming atau janji palsu atau dusta. Iman yang tak fokus kepada janjinya. Sebentar, mana mungkin. Ini saudara tanda-tanda keluarga yang hidup dalam saudara kehancuran. Tetapi saudara, orang yang hidup dalam kebahagiaan, hidup seperti di sorga adalah, jika terlihat dalam beberapa hal sebuah keluarga itu, hampir tak pernah ada keributan. Saya yakin Juni dan Yonatan jangan pernah ada keributan. Yang kedua, orang yang hidup dalam sorga, saudara kasih, hampir selalu terlihat mesra. Walaupun sudah opung-opung nanti tetap mesra, bergandengan tangan dan gemetar tangan itu. Bukan karena pertama memegang tangan, tapi karena yang udah tua gemetar kan. Tetap mesra. Tetap mesra, saudara. Dan bahkan hari-harinya selalu menyertakan Tuhan. Dan hidup sebagai keluarga yang berkeluarga. Perhatikan, poin 4. Hidup sebagai keluarga yang jangan sampai tidak berkeluarga. Jangan sampai seperti itu. Dan ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang terakhir, saudara kasih, keluarga yang melayani Tuhan, yang dimaksud dalam keluarga yang melayani Tuhan adalah bukan berarti menjadikan seluruh keluarga itu pendeta, enggak. Jadi kalau kita mau mengatakan keluarga kita hidup dalam kebenaran firman Allah, maka keluarga itu kita bawalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Anak saya cetak, saudara kasih, untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara kasih, walaupun nanti jadi seorang insinyur. Orang-orang yang melayani Tuhan, saudara kasih, mungkin dia sebagai pendoa, bukan sebagai pendeta, tidak. Tapi benar-benar melayani Tuhan. Gereja Betel ini kan, saudara, perlu namanya Pak Yonatan dan Juni kan.
Ada doa kita, ada wanita Betel kita, ada namanya doa-doa yang lain, kan gitu. Ada namanya pelayanan-pelayanan sekolah minggu mungkin bisa bantu, kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Dan ini saudara, kita bawa keluarga itu. Jadi saudara, kesimpulannya baik pribadi ataupun sebuah keluarga yang hidup dengan setara firman Allah, maka hal utama yang ditekankan adalah perihal kesaksian hidup, artinya pribadi, keluarga dapat menjadi contoh atau teladan bagi anak cucu. Karena itu saudara, jadilah nanti kelak Juni dan Yonatan Steri sampai kita bertemu muka, kuburan kita pun dihargai oleh orang yang kita kenal. Jangan sampai kita mati, keluar anak kita ambil batu dan timpukin, "Bapak sialan!" Karena muak melihat bapak dan ibu. Mari kita bawa keluarga kita. Amin saudara. Dan semuanya juga kita yang mendengar ini, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, dan orang-orang yang hidup akan mengenang kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan, berkatilah kami Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami percaya firman yang sudah kami dengar ini tidak akan kembali dengan sia-sia, menjamah kami, memberkati kami. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan Roh-Mu yang kudus akan pimpin kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan melaksanakan pernikahan kudus Tuhan pada kedua anak-Mu Tuhan. Itu saudara, Yonatan Steri dengan Juni Besolima Simatupang. Tuhan tolong berkati hamba-Mu, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena dalam pernikahan yang kudus ini Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan pernikahan Saudara Yonatan Steri dan Saudari Juni Besolima Simatupang. Saya minta keduanya berdiri, yaitu Saudara Yonatan dan Saudari Juni Besolima Simatupang. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus dengan kehadirannya di pesta perjamuan Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat berharga. Jadi bukan permainan. Dan dihargai oleh Tuhan. Persatuan antara suami dan istri dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia. Kesukaan dan kesehatan manusia, keinginan Allah hidup itu. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada pernikahan yang suci ini, saudara terkasih, akan dipersatukan Saudara Yonatan Steri dan Saudara Juni Besolima Simatupang. Sekarang saya sebagai hamba Tuhan yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada kedua mempelai pria dan wanita beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus. Mempelai pria dan wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas setelah memahami dan siap mentaati nikah kudus ini. Saya akan bertanya kepada mempelai pria, tetapi sebelumnya saya akan membacakan ayat yang terambil dalam kitab Kejadian 3 ayat 24-25 kepada mempelai pria. Itu Bapak Yonatan Steri, dengarkan firman Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam Efesus 5 ayat 25-28 mengatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kepada saudara Yonatan Steri, saya bertanya, apakah saudara siap mentaati firman Allah ini? Ya, saya siap untuk mentaati firman Tuhan. Saya akan bertanya kepada mempelai wanita. Tetapi sebelumnya saya membacakan ayat yang terambil dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kepada saudara Juni Pesolima Simatupang, saya bertanya, apakah saudari siap mentaati firman Tuhan ini? Saya siap mentaati firman Tuhan. Yang kencang. Ya, saya siap mentaati firman Tuhan. Luar biasa. Sidang Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Pernyataan mempelai pria dengan mengikuti ucapan saya. Pada saudaranya tangan pegang dulu. Saudara yang tersteri, coba berhadapan. Ya, pegang tangan, pegang. Ya, satu, pegang ya, pegang, hadapan ya. Ikuti kata-kata saya, ini adalah janji nikah. Saya harap Pak Yonatan mengikutinya. Dan di hadapan sidang jemaat, inilah janji Pak Yonatan, janji saudara Yonatan Steri untuk mengucapkan janji nikahnya. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku Yonatan Steri aku Yonatan Steri menerima engkau Juni Pesolima Simatupang menerima engkau Juni Pesolima Simatupang menjadi istriku yang sah. menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, kaya dan miskin, sakit dan sehat, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Ya, kasih lagi mic-nya kepada Juni. Sekarang Juni, ikuti perkataan saya sebagai janji nikah. Pegang aja Pak Yonatan, pegang tangannya. Ikuti perkataan saya ini sebagai janji nikah Juni, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan kalian berdua. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku Juni Pesolima Simatupang aku Juni Pesolima Simatupang menerima engkau Yonatan Steri menerima engkau Yonatan Steri menjadi suamiku yang sah. menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan susah maupun senang, kaya dan miskin, kaya dan miskin, sakit dan sehat, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Puji Tuhan. Mari berhadapan dengan saya.
dulu ya. Saudara, ini ada cincin nikah mereka sebagai janji ya. Luar biasa. Sayang, cincin saya sudah jadi digade, Pak, untuk uang baru uang kuliah. Jadi jangan sampai luntur selama-lamanya. Coba berhadapan lagi, masukkan cincinnya ke tangan Juni. Ya, masukkan tangannya. Ambil foto dulu, foto. Ini foto, ini momen yang paling berbahagia, saudara. Harus jangan terlalu cepat, Pak Yonatan, supaya Pak bisa ambil foto kan. Luar biasa. Luar biasa ini. Wih, susah ya. Perlu pakai minyak kah? Wah, ini jangan-jangan tadi pagi masuk 2 kilo ke apa ini? Bisa masuk, Pak? Ah, luar biasa. Oke, sekarang lepas ini, sekarang Juni ya, masukkan ke tangan Pak Jonathan. Ya. Yang mana? Yang mana ini? Kanan apa kiri? Luar biasa, mesra sekali ya. Jangan cepat-cepat ini, supaya pada foto kan. Luar biasa. Wah, luar biasa. Wah. Oke, menghadap saya lagi. Ya. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam keluarga barumu. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dan Tuhan akan buat berhasil. Diberkatilah engkau dari segala hal apapun yang mau mencoba menghancurkan hidup keluargamu. Diberkatilah, diberkatilah. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, tuntunan bimbingan Roh Kudus menyertai kalian berdua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Oh, coba berdiri lagi sekali lagi. Sorry, lupa, minta maaf. Aduh. Coba berhadapan dulu, saudara. Awas, dah jadi aling spek, lo ada yang lihat dulu. Lo ada yang lihat. Coba berikan cium pipi kiri dulu, kanan kah? Iyalah, spek lo ini kan udah sah kan? Berikan dulu cium yang kanan yang kiri kah? Ya kan? Jangan lama-lama nanti aja nanti malam, ya. Iya kan? Begitu juga bahasa baliknya dong, iya dong kan gitu. Wih, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu saudara. Ini kan udah sah saudara ya. Luar biasa. Kepada kedua yang telah diberkati dalam pernikahan ini, saya minta juga ini dari Gereja Bethel Indonesia menyerahkan akta nikah dan juga surat baptis, ya. Jadi tolong suruh ambil fotonya dulu, difotokan dulu ini supaya terima ya. Oke. Silakan dulu. Kira-kira saya mau bertanya ini, yang mana keluarga laki-laki? Ya, laki-laki. Iya. Saya harap Juni dan Pak Yonatan berikan salam atau kan berikan apalah kata-kata sungkeman kepada orang tua. Pak, silakan. Bilang sama orang tua terima kasih. Panjenengan matur nuwun
Matur nuwun. Bahasa Jawanya matur nuwun. Ayo Juni. Begitu juga sebaliknya kepada keluarga yang dari orang tua yang dihormati, dari keluarga Pak Yonan, dari keluarga laki-laki yang mana? Perempuan. Ada ibu kayaknya, ya, ibu. Ya, silakan. Ini juga dari Gereja Bethel Indonesia memberikan saya pribadi sebagai pendeta memberikan Alkitab. Kiranya Alkitab inilah untuk awal hidup yang dapat memberkati kalian berdua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, dan juga kita sudah menyaksikan kedua kekasih kita ini menerima pemberkatan dari Yesus Kristus. Mari kita berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita akan juga terlebih dahulu menyaksikan keluarga yang baru memberikan persembahan buah sulung kepada Tuhan, karena mereka sudah menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Dan nanti setelah diberikannya, jemaat dan kita semua akan memberikan juga persembahan. Tapi sebelumnya, dengarlah firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita pada pagi hari ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kedua kekasih kami menjadi satu keluarga yang baru. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami tak mampu balas dengan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menguduskan setiap persembahan kami. Kuduskan persembahan buah sulung ini Tuhan. Biarlah semua persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Keluarga baru akan memberikan persembahan buah sulung, dan setelah itu diikuti oleh jemaat untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Terang
Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik kami dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Jalan Pelumpang Semper yang bertempat di Jalan Melati, mengucapkan sekali lagi selamat kepada keluarga baru Jonathan Steri dan juga Juni. Ya, Tuhan memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara dari kedua belah pihak yang sudah hadir dalam ibadah pemberkatan ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Khususnya pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pemberkatan nikah dari kedua kekasih kami, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang baru. Tuhan, terima kasih kami boleh memanggil nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang baru bagi kedua kekasih kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bungkus tutup mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu sepanjang perjalanan kehidupan keluarga ini, sampai mereka menutup mata berjumpa dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi keluarga ini. Apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah anak-anak kami dengarkan Tuhan, melalui firman-Mu yang berkuasa, kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan khususnya kepada keluarga yang baru, mampukan mereka Tuhan untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, dimanapun mereka berada ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Berkati juga Tuhan semua orang tua kami yang sudah hadir Tuhan dalam ibadah ini. Dari kedua belah pihak Tuhan memberkati. Mereka menyaksikan Tuhan anak mereka diberkati. Biarlah ini Tuhan boleh membawa sukacita damai sejahtera dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Dan untuk kelanjutan acara ini juga Tuhan, kami boleh menyerahkan dalam tangan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tak mampu melakukan sesuatu apapun. Inilah hidup kami Bapa. Kami bawa sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami teramat percaya setiap ibadah itu mengandung keuntungan. Ketika kami menyelesaikan ibadah ini dalam ibadah pernikahan kudus ini, kami teramat percaya Engkau akan menyertai kami semua. Maka berkat-berkat Tuhan akan menyertai kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan Kau juga menyertai. Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bakul makananmu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.
untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita akan segera mulai acara kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan pemberkatan nikah dari kedua saudara kita ini. Saatnya kita akan masuk dalam acara resepsi. Mohon perhatian sebentar sebelum kita melanjutkan acaranya. Ada beberapa hal mungkin nanti ada dibuat dalam acara ini dari pihak keluarga Juni ya. Ada sebentar nanti akan memberikan cendramata. Tapi sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami tiba di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami ada di sini, Tuhan. Kami bersuka cita atas berkat-Mu kepada kedua saudara kami yang sudah menjadi keluarga baru. Kami menyerahkan acara ini dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu, Tuhan. Berpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga dari Juni untuk memberikan pembahasan. Jangan lamun-lamun, foto. Ini ulas yang kedua untuk kedua mempelai. Ini adalah membayar kasih dari kedua orang tua, dari dua buat kalian untuk menjalani hidup rumah tangga keluarga. Tuhan berkata, Pegang ujungnya. baik, sebelum kita akhiri acara ini, dari pihak keluarga perempuan yang mewakili, saya akan memberikan sedikit kata-kata untuk diingat dari DPP ke depan yang belum membuat ini menentukan nasibnya ke hari depan. Bahwa kami kiranya peristiwa pernikahan ini adalah yang terbaik dan terindah buat Juni juga buat Jonathan. Kiranya Tuhan mendengar doa kita agar apa yang menjadi cita-cita, yaitu sebuah keluarga yang pertama adalah diberikan naungan. Jika itu adalah kehendak Tuhan pasti terjadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bersama Tuhan selalu ada jalan. Jangan lupa kepada Tuhan. Jadi Tuhan adalah iya dan amin. Setelah menjadi hidup kalian dari mulai bangun pagi keluar rumah sampai balik lagi ke rumah. Demikianlah dari saya. Barangkali ada yang mau memberikan lagi. Oke, jadi pekerjaan sudah selesai. Selamat menempuh hidup baru. Keluarga besar Simatupang.
Boleh tu ngarong na naik pas hatom akat ada hulong niroha tu burunai na dikion udah kai mak kesemparan. Putih bang boleh deh. Kami dari keluarga besar Pengaribuan, di mana pada hari ini juga ibu bere kami membentuk suatu rumah tangga yang baru. Bagi keluarga besar Iwan Heri, Yonatan Heri. Siang hari ini kami dari rombongan Tulang, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, di mana kedua mempelai ini Tuhan terpersatukan. Itulah doa dari kami bagi kita keluarga. Kita bawa bersama-sama mereka berdua ini, kedua mempelai, biar Tuhan memberkati keluarga mereka. Pada saat ini kami dari rombongan Pengaribuan atau Tulang akan kami menyampaikan ulos. Di mana ulos ini suatu di dalam peribahasa Batak yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi mempunyai arti, yaitu adalah kasih. Pada saat ini, inilah kami sebagian rombongan daripada Tulang menunjukkan bahwa begitu besar kasih kami kepada bere kami Yuni dan bere kami Yonatan Heri. Biarkanlah kita bawa di dalam doa bersama-sama, biar Tuhan memberkati. Ada peribahasa orang Batak, dulu itu betua, tubuh anak tubuh si guru. Saya tubuh anak kamu tubuh guru doa musor betul. Sanwai pe, neng pasang penyangki ku mau losong tui bere do bere nami. Tuhan lah memberkati. Sudah. Langsung lagi mau kita. Kan ku bilang ya. Ibu tuh tanda makan.
topiki itu patuhani. Orang dalam juga harus diambil ya. Kiranya kalian diberkati Tuhan, ya gitu ya. Dapat keturunan anak laki-laki juga anak perempuan. Dan satu lagi pesan dari lagu itu tadi, kiranya kalian bersatu padu untuk menjalani hidup ini. Kira-kira itu artinya. Dan jangan lupa kepada orang tua berbaktilah kepada mama, kepada mertuamu, supaya kamu itu boru simatupang adalah boru niraja, boru yang tahu adat, tahu sopan santun, tidak mengecewakan keluarga itu. Orang Batak ini bagus gitu ya. Itulah doa dan permohonan kami ya. Jadi doa mak soal di komisi tua asa penyakit penghujur mainnya itu bini dia mengadu dia yang mengalahkan seksi ada potan perselia itu asa anis kata dua do perlingkungan si woro amat tadi taruh nomor 2 guna mah kita di paroro madu itu asa disuruh sah matu waktian masa toilang kayu muka keluarganya baru sah mah tetangga sah mah tempat perasan madu itu jadi memang musiknya buru kasihan buru kasihan pas ke dalam mai sholat kok
Gereja yang ditunggu. Mereka jemaat di sana. Bapaknya. Bersahit lungun doa utuh sasadari lauro hati saitu ahauladin di baik ko itu umbay na duduk rohaku tuh say sohoni lauro hati saitu enggan nila bumi Rohan
Ikut. Bisa. Cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang milik itu. Ngana bilang kita tak sayang, rasa hati melayang jauh. Tambahin. Keluarin lemak makanan. Kita kembali kawan yuk. Malingkan kata-kata, hati goyang bica-bica, hati body pocok-pocok. Cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang bikin pusing. Ngana bilang kita tak sayang, rasa ini ingin melayang jauh. Lagu Jawa kan Jadi ada beberapa hal yang perlu saksi diketahui bahwa ada surat pernyataan dari Pak Yonatan. Pak Yonatan, saya bacakan pernyataannya. Surat pernyataan saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Yonatan Steri, tempat tanggal lahir Sragen 4 Oktober 1995, alamat Babel Bekasi. Nama bapak yaitu Parino, nama ibu Yuliana. Dengan ini saya memberikan keterangan bahwa saat ini saya adalah seorang duda berdasarkan surat kematian istri saya yang terlampir Pak ya. Itu tolong berikan kepada saya Pak ya. Sama siapa namanya? Catat sipil ya. Dan sampai saat ini saya belum pernah menikah dengan siapapun baik secara adat, agama dan negara. Demikianlah surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan jika pernyataan saya buat ini tidak benar serta terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, maka ini akan menjadi tanggung jawab Pak Yonatan pribadi. Ya, Pak, ini pernyataan Bapak ya. Gimana Pak? Udah pernah menikah ya Pak? Ya. Maksudnya belum pernah menikah dengan siapapun setelah meninggal ya? Oh iya. Tolong ditandatangani Pak.
kesini Pak? Pernah. Waduh. Waktu pas Sini, Pak, ya? Pak. Saya yang bersaksi. Tuh, saya lupa Pak. Oh, udah lama sih. Udah lama ya Pak ya. Saya juga udah nggak tahu lagi Pak. Kalau saya kata sama Bapak ya. Ini nama Pak Irwanto ya. Ya. Ini sini. Ya. Lalu sekarang kita masuk kepada surat pernyataan yang diberikan oleh Juni. Ininya begini. Ya, ini juga dengar ya. Surat pernyataan saya bertanda tangan di bawah ini, nama Juni, tempat tanggal lahir Jakarta 09 Juni 1977, alamat Kampung Bendungan Melayu, nama Bapak T. Simatupang, nama Ibu Tumiar Boru Pangaribuan. Dengan ini saya memberikan keterangan bahwa saat ini adalah saya seorang wanita yang belum pernah menikah dengan siapapun, baik secara adat, agama, dan negara. Demikianlah surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan jika pernyataan saya buat tidak benar, serta terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab saya secara pribadi tanpa melibatkan siapapun. Saya mau bertanya sama saksi, apakah saksi sudah pernah tahu ini menikah atau belum? Belum menikah, oke. Ini tanda tangan ini. Kasih nama tray. Oke. Saya tulis nama Pak siapa namanya. Leo. Kenapa kalian dua ini nggak pada pakai marga semua? Hah? Dari Bapak Leo. Ini harusnya ada marga ini Pak, dua-duanya. Nggak ada marga dua-duanya. Saya udah ganti, Pak. Saya heran Pak. Iya, benar. Harusnya ada marga kan? Iya, Yesus, Pak. Harusnya kan? Dia bilang ibu udah selesai, kita mau mulai. Di atas ganti dulu.